Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam ini kita akan mendiskusikan topik terkait dengan jenis dan sumber teknologi dan inovasi, khususnya untuk organisasi perusahaan ya, meskipun ini bisa berlaku juga untuk organisasi non perusahaan. Pada prinsipnya hampir serupa, gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Terbayang nggak kalau saya bercerita mengenai jenis teknologi atau jenis inovasi? Apa yang ada di benak Anda? Ini masih agak bengong karena ngantuk baru buka puasa atau gimana? Sudah sempat ngopi belum? Agus Zainul. Jenis itu apakah itu terkait ini ya, produk itu. Apa itu jenis apanya? Jenis dari inovasinya. Jenis Itu terkait inovasi. Maksudnya gimana? maksudnya Jenis inovasi produk. apakah itu inovasinya berupa produk atau dia hanya inovasi proses. Oh, itu bisa juga menyangkut teknologi. Jadi kalau Anda berbicara tentang proses atau produk, bisa juga kan itu terkait dengan teknologinya. Memang ada. Ya, jadi itu sebabnya saya tanya, Anda punya bayangan enggak? Kalau saya ngomong, oh jenis teknologi yang ada di benak Anda apa? Oh, teknologi proses. Oh, teknologi produk. Kebayang? Ya, itu masih di mute. Ya, saya membayangkan memang jenisnya itu bisa sesuatu yang physically kelihatan gitu ya. Sama yang karena teknologi proses kan ya. Oh, Oke, mungkin sebelum sebelum saya bercerita tentang jenis teknologi dan inovasi, kalau saya berbicara tentang teknologi, di benak teman-teman paham ya, teknologi itu apa? Kan di bahan bahan pertama ada tuh apa itu istilah-istilah teknis apa sih pengertian teknologi itu? Halo, Ah, saya Pak, ya siapa? saya Teresa Pak. Menurut saya teknologi itu baik teknologi informasi maupun teknologi apapun itu merupakan salah satu alat atau sistem yang membantu kinerja manusia dan juga kinerja perusahaan untuk melakukan suatu hal menjadi efektif dan lebih efisien begitu Pak. Oke, ada lagi? Saya Prof. Sulis Pak. Teresa, Teresa, nama lengkapnya Teresa Indra Iya, Jani, Teresa Indrajani Kusuma. Sebenarnya itu dipisah Pak. ya? Ini sebenarnya namanya dipisah Teresa Indrajani Kusuma begitu. Ya boleh, terserah mau dipisah. Cuman saya mencarinya di daftar absensi. Jangan beda gitu kan kalau enggak saya kesulitan. Oh Oke, iya, sama ada kok Pak. ketemu ya Agus Zainul ada. Baik, ada lagi yang mau ngasih pendapat? Saya Pak. Si- Saya itu ngacung karena nggak Tulis Pak. kelihatan kalau Iya, Anda. bentar Pak. Mana ya? Sulistiawati, Iya, benar. Kalau menurut saya teknologi itu merupakan penerapan dari ilmu-ilmu sehingga kita bisa menciptakan alat atau sistem atau metode yang bisa mempermudah dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Seperti itu. oke lah. Ya boleh juga. Jadi gini, apa namanya saran saya ya, tolong dibaca bahan pertemuan kemarin. Meskipun baru perkenalan, di situ ada beberapa pengertian-pengertian mendasar ya.
menyangkut manajemen, teknologi, inovasi. Itu kan ada, jadi dibaca supaya Anda paham. Anda boleh mendefinisikan dengan cara beragam, yang penting Anda paham maknanya. Kalau kalau ditanya dalam konteks keseharian juga Anda ngerti. Itu ya. Baik, inovasi. Saya ingin bertanya tentang inovasi sekarang. Kalau saya bicara tentang inovasi, apakah hanya mengenai inovasi teknologi? Inovasi itu inovasi teknologi atau apa? Halo, Tidak hanya Ilham izin produksi. Darmawan. Ya, Pak. Jadi kalau yang menurut saya sih kalau inovasi Gak ini, keras suaranya, nggak terlalu terdengar. tes tes, halo Pak. Ya, Jadi inovasi ini proses untuk menciptakan atau memperkenalkan sesuatu yang baru, baik dalam bentuk ide, produk, layanan, metode atau teknologi, Pak. Jadi ini juga memberikan nilai tambah atau meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam satu bidang. Seperti itu mungkin, Pak. oke. Ada pendapat lain, Rahman Ansori. Ya Pak, kalau menurut saya inovasi ini merupakan proses apa modifikasi proses, bisa juga produk ataupun layanan untuk mengurangi risiko yang timbul dari penerapan yang sudah ada. Oke, boleh. Putu Marsanjaya. Baik, Pak, mungkin izin menjawab. Kalau inovasi sendiri menurut saya itu lebih kayak sebuah pengembangan atau implementasi gitu terhadap sebuah bisa berupa teknologi maupun produk barang maupun jasa yang sekiranya memiliki kualitas lebih baik atau peningkatan kualitas dibandingkan dengan kondisi sebelumnya seperti itu, Pak. Yang sekiranya memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun konsumen yang menggunakan produk atau jasa tersebut, kurang lebih kayak gitu. Oke, baik. Inovasi sendiri kan sebetulnya dari kata innovate ya, atau innovation. Bahasa Inggris sendiri itu mengadopsi dari istilah Yunani, ya, novu. Novu itu sesuatu yang baru, gitu. Jadi pengertian inovasi, kalau kita merujuk kepada beberapa definisi, adalah ide pembaruan yang diterapkan dan memberikan dampak kemanfaatan. Kemanfaatannya dalam bentuk apa? Bisa kemanfaatan bisnis, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Nah, lihat di bahan yang minggu lalu kan ada ya. Anda kalau mengutip definisi formal dari undang-undang juga ada. Undang-Undang 11 2019 itu tentang apa sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperbarui di Undang-Undang Cipta Kerja itu, tapi esensinya tidak berubah. Jadi itu. Jadi kalau kalau kita mengacu pada definisi itu, artinya inovasi itu tidak hanya menyangkut inovasi teknologi. Kalau saya bicara tentang inovasi, ya. Makanya di sini mata kuliahnya manajemen teknologi dan inovasi. Inovasi ini boleh menyangkut teknologi, boleh juga yang lain. Contohnya inovasi yang bukan teknologi apa? Ada yang bisa menyampaikan? Agung, Iya, Pak. Agung siapa tadi? Agung Agung Maulana. Maulana, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Inovasi selain teknologi itu kalau menurut kami contohnya pembaruan atau restrukturisasi organisasi atau mungkin validasi organisasi itu merupakan sebuah inovasi yang mungkin manfaatnya untuk efisiensi eh, apa namanya hubungan antar organisasi antar bagian atau mungkin juga mengefisiensikan kaitan atau mungkin pegawai untuk memperbaiki kinerja gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik.
Aduh, jadi Dewa Ayu Wulan, Wulan. Selamat malam, Prof. Inovasi tidak hanya dalam berupa inovasi teknologi, tapi bisa bermacam-macam. Bisa inovasi dari produk atau inovasi dari layanan yang kerja di bidang pelayanan, ataupun inovasi model bisnis lainnya, seperti itu, Prof. Pak ulangi lagi tadi inovasi apa aja? Jadi inovasi tidak hanya inovasi teknologi, ada juga inovasi produk untuk pengembangan produk seperti itu. Kemudian ada juga inovasi layanan. Inovasi layanan itu meningkatkan layanan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan, ataupun juga inovasi dari model bisnis seperti itu. Oke, baik. Oke, baik. Jadi Sip. itu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang inovasi, bisa non teknologi, bisa non teknologi tadi seperti yang dicontohkan oleh Bulan barusan. Baik, saya akan kembali ke topik bahasan kita ya. Jadi malam ini kita akan membahas mengenai beberapa hal. Oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk minggu depan, insya Allah kita membahas topik minggu ketiga. Ya, saya dulu. Sudah kelihatan ya. Oke, jadi topik malam ini tentang jenis dan sumber teknologi dan inovasi. Minggu depan, insya Allah kita akan membahas model bisnis. Bahasa Indonesianya model bisnis, bahasa Inggrisnya business model. Ya, jadi jangan kebalik-balik ya. Jadi ini model bisnis dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya business model. Khususnya tentang bisnis model canvas atau di Indonesia kan canvas model bisnis. Beberapa bahan yang lampau ada di YouTube itu di channel apa di video yang saya share di sini ya. Diskusinya ada beberapa silahkan dilihat. Kemudian contoh paper review ini juga ada. Nah, saya kira untuk seminggu lumayan ini gitu. Nah, selain nanti akan insya Allah akan share pembaruan atau update dari topik ini. Oke, ini sebetulnya idealnya yang ingin kita diskusikan malam ini membahas mengenai jenis dan sumber teknologi dan inovasi. Oke, ada dua hal yang lain jenis inovasi dan mengidentifikasi sumber. Oke, ini sebagai ilustrasi awal. Jadi menurut Greg Fisher, inovasi itu perpaduan dari opportunity plus idea plus exploitation. Jadi pemanfaatan. Jadi ketika ada peluang, kesempatan, kemudian muncul ide, dan ide itu dieksploitasi, artinya diimplementasikan, maka itu bisa menghasilkan pembaruan atau inovasi tadi. Itu menurut Greg Fisher. Menurut Jay Mitra, itu inovasi is the successful exploitation of a new idea. Kenapa successful? Karena harus diterima oleh market. Kenapa eksploitasi? Karena memerlukan teknologi, inovasi apapun, memang biasanya memerlukan teknologi, meskipun teknologinya tidak harus baru. Tapi untuk merealisasikan biasanya membutuhkan teknologi. Dalam arti pengetahuan atau knowledge yang diterapkan. Kan itu kan teknologi itu ya. Kenapa di situ ada kata new? Itu artinya ada opportunity ya, sesuatu yang membuka peluang kebaruan dan ide yaitu yang memungkinkan kreativitas menurut eh, Mitra. Jadi inovasi itu adalah eksploitasi atau pendayagunaan yang berhasil dari gagasan baru. Jadi bisa saja itu bagaimana caranya kita memperbaharui organisasi atau struktur organisasi kita atau perusahaan kita atau bagaimana kita misalnya mengembangkan startup companies gitu ya. Bagaimana kita mengembangkan produk baru, bagaimana kita mengembangkan layanan baru dan sebagainya dan sebagainya. Itu esensi dari
inovasi. Jadi biasanya pengertiannya berkaitan dengan kemanfaatan. Sebab inovasi itu tidak tidak cukup hanya sekedar ide kreatif. Ya, bedakan kreativitas dan inovasi. Ada yang bisa membedakan? Halo? Apa bedanya antara kreativitas dan inovasi? Sebuah inovasi butuh kreativitas nggak? Betul, Pak. Butuh Tuh, ya? Pak. Pasti. Ya, Ya, pasti inovasi betul. pasti membutuhkan kreativitas. Kreativitas belum tentu menjadi sebuah inovasi. Ya, iya dong. Ya, jadi untuk menghasilkan inovasi butuh kreativitas. Tapi Anda kreatif, belum tentu Anda inovatif. Anda punya gagasan, gagasan itu hanya dibicarakan, aja didiskusikan, aja diseminarkan, aja nggak pernah diterapkan. Jadi inovasi nggak? Enggak. Tidak, Pak. Jadi makanya Tidak jadi. kalau mau menjadi inovasi harus diterapkan. Karena inovasi itu tadi penerapan yang berhasil dari gagasan baru. Ya, gagasan baru butuh kreativitas. Anda ngantuk apa supaya bisa melek terus gitu ya. Karena sudah minum kopi 2 gelas misalnya ya. Tetap ngantuk, kemudian Anda cari korek api gitu ya. Anda ganjel tuh matanya gitu ya. Kreatif nggak? Kreatif. Ya enggak, tapi inovatif enggak. Ya, tapi itu tidak inovatif gitu ya, karena tidak akan memberikan manfaat. Nanti malah mata Anda kecolok gitu. Nah, jadi banyak kreativitas yang tidak menghasilkan inovasi, tapi untuk bisa berinovasi membutuhkan kreativitas. Gitu ya. Jadi sudah belajar sekarang sudah ngerti bagaimana membedakan antara kreativitas dan inovasi. Oke, baik. Saya lanjut cepat. Cepat karena kan bahannya sudah saya bagi ya, jadi Anda bisa baca sendiri nanti. Setelah ini Anda pelajari lagi, kemudian explore lebih lanjut sendiri. Karena kalau kuliah di S2 kan Anda harus ada upaya independent learning ya, belajar mandiri yang lebih besar daripada pertemuan tatap muka seperti ini. Karena Anda ketemu saya terbatas sekali kan, seminggu hanya sekali, eh, waktunya hanya 100 menit. Mana cukup belajar tentang manajemen teknologi dan inovasi. Jadi Anda harus belajar sendiri tuh, belajar mandiri. Anda search di internet, Anda mempelajari apa artificial intelligence untuk mengeksplor yang Anda nggak tahu gitu kan, supaya Anda bisa mengembangkan diri sendiri itu kuncinya ya. Oke, untuk memahami taksonomi dari inovasi yang sangat beragam, Anda baca nggak akan selesai-selesai itu textbook ya. Jadi coba lihat antara lain misalnya tulisannya Dani Lengko 2018, kemudian pelajari klasifikasi teknokratik dan beberapa referensi yang sudah saya share ya dan ada di apa namanya di Google Drive sebagian, tidak semuanya, tapi juga Anda bisa explore apa namanya ResearchGate yang sudah saya share juga di situ. Saya share semua buku saya. Anda boleh mendownload ya. Jadi for free. Yang buku biru dulu pernah dijual di Gramedia Jakarta ya. Saya lupa di mana lupa di ininya. Tapi kayaknya sekarang sudah nggak ada lagi. Tapi e-filenya sudah saya share di ResearchGate, jadi Anda boleh memanfaatkan asal asal jangan diklaim sebagai produk sendiri ya. Jadi saya pernah punya blog itu menulis bahan untuk membuat buku sebetulnya saya share dengan halayak, tapi ternyata ada orang
mengcopy dan mengklaim sebagai papernya dia. Persis tulisan di blog saya. Ya, tapi ya sudahlah. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi dia dan pembacanya. Baik, itu kemudian ada pengelompokan yang menurut life cycle. Life cycle itu siklus hidup. Jadi kalau kita bicara tentang produk, bicara tentang bisnis, bicara tentang teknologi, itu semuanya karena bentuk makhluk pasti punya hidup, siklus hidupnya aja. Mulai tumbuh, berkembang, matang, kemudian mature ya, saturasi, kemudian decline, meninggal, kira-kira itu ya. Lenyap lah kira-kira. Kemudian digantikan oleh apakah itu produk baru, bisnis baru, teknologi baru, dan sebagainya. Jadi sebetulnya biasa dalam kehidupan ini, kalau Anda melihat ada produk tumbuh, berkembang, kemudian nanti tiba-tiba hilang, ya karena sudah ketinggalan. Ya nggak? Bisa kasih contohnya nggak? Apa contohnya produk yang Anda pernah saksikan, berkembang, dipakai banyak orang, sekarang udah nggak ada lagi. Aryo, Handphone Nokia Pak Tatang. ya handphone Nokia masih ada tuh. Belum sepenuhnya. Tapi Ya boleh lah itu termasuk jarang. yang sangat anu ya, menghilang. Tapi yang benar-benar ya agak susah kita mencarinya. Oke, Rahmat Ansori. TV tabung, Prof. Hah? TV tabung. TV tabung. Anda pernah punya nggak? Eh, Orang tua punya, Pak. Oh, orang Tapi tua. kan udah lama. Iya. Zaman saya Iya udah besar betul kan itu. Dulu ada sudah yang lihat namanya TV. TV tabung ya. TV tabung tuh gedenya minta ampun, tebel. Nggak bisa ditempel di dinding. Ya, karena akan menghalangi orang lewat lalu lalang gitu kan. Ya, karena nggak mungkin dengan teknologi tabung, cub gitu ya, tube, itu kita nggak bisa mempunyai TV yang flat. Nah, sekarang tabung itu diganti kan oleh teknologi apa? LED Transistor ya. TV. Ya, jadi nah itu jadi apa berganti ya sudah almarhum TV tabungnya mungkin jadi masuk di museum atau kenang-kenangan gitu ya sudah nggak ada lagi. Tadi siapa namanya Rahmat Insari ya. Hmm, ini agak susahnya kalau eh, mahasiswanya 40 orang nyarinya susah. Oke, baik saya akan lanjut. Hmm. Klasifikasi menurut dimensi penting strategi. Oke, nanti kita akan diskusikan apa yang saya maksud dengan lanskap strategi. Jadi sebagai gambaran, eh, pernah tahu tentang manajemen strategi nggak, teman-teman di sini? Mungkin sebagian ada ya. Jadi kalau Anda ngambil mata kuliah manajemen strategi itu ada pendekatan biasanya dua dimensi antara faktor satu dengan faktor yang lainnya. Jadi Anda bisa lihat ada bikin kuadran gitu ya. Satunya sumbu X, satunya sumbu Y. Nah, itu Anda punya pertimbangan dari dua perspektif tadi. Nah, itu biasanya kita membuat lanskap pilihannya mana gitu kan antara misalnya bagaimana kita berstrategi antara pasar dan produk. Apakah kita tetap mempunyai produk lama, tapi pasarnya dikembangkan menjadi ada pasar yang lama dan pasar yang baru,
atau juga kita pasarnya kita tetap gitu ya, tapi produknya yang kita kembangkan. Jadi antara dua hal itu bisa kita mengembangkan strateginya, mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan antara dua dimensi tadi ya, dan itu bisa digunakan untuk kita mempertimbangkan strategi berinovasi juga. Nah, itu yang di lanskap strategi. Nanti ada beberapa pendekatan yang dikembangkan dalam teori-teori tentang strategi inovasi ya. Oke, ini saya lewati, ini bisa dibaca sendiri ya. Oke, baik. Jenis inovasi. Ya, jadi kalau sorry, pengertian teknokratis, teknokratis itu hak teknis ya, perencana-perencana gitu, itu biasanya mempertimbangkan ini. Kalau dalam sebuah sistem produksi, maka inovasi tadi pernah ada yang menyinggung juga. Itu bisa menyangkut tentang prosesnya, atau produknya, atau sistem secara keseluruhan dari dalam organisasi gitu. Nah, yang dimaksud dengan produk bisa bentuknya barang atau goods, bisa juga jasa atau services atau keduanya, ya. Nah, perusahaan-perusahaan modern umumnya produknya ya dua hal tadi ya. Kalau dia membuat produk tidak hanya mementingkan produknya, tetapi penyampaian juga, artinya juga services. Perusahaan-perusahaan yang berhasil, kan misalnya Toyota gitu kan, kan tidak hanya bikin mobilnya aja, tapi bagaimana after salesnya, bagaimana nanti dia misalnya mengembangkan tempat-tempat repair and maintenance gitu ya, kemudian bekerja sama dengan beberapa distributor, retailer, dan sebagainya. Bagaimana dia mengembangkan suku cadang, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan usaha kecil, menengah, gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi di Jepang, itu biasanya beberapa produk-produk yang dibutuhkan oleh produk lengkap atau keseluruhan Toyota itu tidak semuanya dibuat oleh Toyota. Mereka bekerja sama dalam bentuk cluster industri. Dia kerjasama misalnya dengan SMI sekitar ya, misalnya beberapa komponen rubber gitu ya, itu komponen rubbernya di mesin-mesin itu kan komponen kecil tetapi biasanya butuh teknologi tinggi dan keterampilan atau kemampuan teknis yang juga tinggi. Jadi dia apa biasanya bekerja sama dengan perusahaan kecil tapi yang punya teknologi tinggi. Itu contoh ya. Dan hal-hal yang lain. Di Indonesia mulai juga berkembang ya, kerjasama dengan beberapa perusahaan kendaraan bermotor, terutama yang menyangkut dengan fast moving spare parts. Fast moving spare part itu komponen-komponen yang cepat habis, ya kanvas rem misalnya ya. Eh, Boleh jadi kalau yang original ada tapi mahal gitu kan. Nah, yang untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar dengan harga yang lebih terjangkau, quote unquote, bagi market tertentu, maka mereka kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal. Jadi perusahaan-perusahaan Indonesianya yang kelas kecil menengah itu membuat fast moving spare part-nya. Gitu ya. Jadi tapi memenuhi standar yang ditentukan. Jadi pola-pola seperti itu biasanya yang dikembangkan. Oke, itu ini contoh-contoh inovasi produk ya. Pisau cukur sederhana ya, tapi ini kan tidak serta-merta dalam satu waktu manusia kemudian bisa keluar dengan ide langsung pakai pisau cukur seperti yang apa namanya triple blades gitu ya, seperti yang sekarang kan berkembang tuh dari kayak pisau beneran yang besar. Kalau Anda suka menonton film koboi,
Charles Bronson itu kan biasanya mencukur jenggotnya atau kumisnya pakai pisau beneran gitu ya. Di film-film koboi. Kemudian berkembang Gillette gitu ya dengan produknya pisau cukur yang kecil, tajam, dan bisa membersihkan bagian wajah dengan baik. Tapi itu sering membuat luka. Kemudian dikembangkan dengan teknologi double blade, sekarang triple blade dan seterusnya. Pakai yang otomatis dan sebagainya. Dulu orang kalau mau mendengarkan musik harus membawa perangkat yang besar, kemudian makin kecil dan dengan berkembangnya teknologi MP3, MP4 itu kemudian bisa membawa perangkat yang kecil sekali. Anda bisa mendengarkan musik apapun sambil jogging misalnya, dulu nggak mungkin gitu bisa dilakukan dan sebagainya. Ini contoh-contoh bagaimana perkembangan inovasi mulai dari abad keberapa nih? Abad 15 ya. Mesin cetak, letterpress itu jadi yang ditekan itu. Nah, Anda kalau pergi ke Oxford University itu ada museum, museum mesin cetak itu dari beberapa zaman gitu ya. Itu bisa Anda saksikan di sana. Menarik kali. Jadi yang ukurannya besar sekali sampai yang kecil dan sekarang sudah elektrik. Sepeda dan sebagainya. Nah, yang penemuan juga penting belakangan ya di abad 20 itu misalnya MP3 ya oleh Fraunhofer. Kemudian beberapa hal yang lain. Sepeda, kemudian telepon, ya alat komunikasi dan sebagainya itu contoh-contoh komunikasi. Komunikasi bisa juga menyangkut tentang proses atau services juga. Ya misalnya FedEx, perusahaan Dell, perusahaan Dell itu dulu apa membuatkan komputer bagi perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi perusahaan yang lain memberikan catatan spesifikasi, lalu Dell yang membuat, kemudian nanti dicapnya oleh perusahaan yang memesannya. Tapi Dell, sorry, kok Dell. Dell juga sekarang membuat komputer laptop yang mereknya sendiri gitu ya. Dan yang lain-lain. Eh, Apakah bisa juga inovasi menyangkut konsep bisnis? Ya ini mirip contoh misalnya eBay gitu ya, kemudian apalagi Amazon, ya, Google bahkan yang lumayan berhasil konsrat terus berkembang ya. Dulu sebetulnya kayak mesin pencari seperti Google Search Engine itu bukan yang pertama kan. Dulu bahkan eh, penciptanya Sergey Brin dan Larry Page itu waktu masih mahasiswa pernah menyampaikan proposal tentang search engine Google ini ke Yahoo. Tapi diketawain katanya oleh Yahoo. Ini produknya mahasiswa untuk main-main aja lah. Tapi setelah berkembang, ya sekarang yang kita lebih banyak kenal adalah Google-nya ya. Dan itu akan terus berkembang seperti itu. Sekarang zamannya artificial intelligence juga demikian ya. Muncul ChatGPT, apalagi OpenAI dan sebagainya. Tapi sekarang Cina juga mengembangkan. Ya, Amerika mulai khawatir juga dengan perkembangan kemampuan artificial intelligence Cina. Oke ya. Nah, hal itu di masa-masa perkembangan tahun 1900 berapa ya 60-an atau 70-an itu Atterbeck Abernathy itu melakukan riset dan mengembangkan model inovasi yang biasa terjadi di organisasi perusahaan. Nah, dengan gambar seperti ini kalau saya sederhanakan, nanti dibaca sendiri detailnya ya. Jadi menurut dia inovasi produk dan inovasi proses ini akan saling berkaitan umumnya. Nah, dia menyampaikan bahwa pola-pola yang terjadi itu eh,
biasanya melewati 3 fase. Yang pertama disebut dengan fluid phase, ya itu biasanya menyangkut perkembangan awal dari sebuah industri. Jadi inovasi produk yang tinggi, ya sehingga desain produk itu sangat bervariasi. Mungkin perusahaan-perusahaan yang berbeda berlomba-lomba untuk membuat produk yang sangat beragam. Sama yang terjadi dengan sekarang di sekitar kita ya, kayak handphone dan sebagainya itu. Nah, tapi di masa awal itu biasanya perusahaan masih bereksperimen dengan macam-macam desain dan teknologi. Dan itu tercermin pada feature dari produk tersebut. Ya, bisa di mobil, komputer, handphone, dan sebagainya. Kemudian masuklah ke transitional phase atau fase transisional, fase transisi. Mulailah misalnya standar industri terbentuk ya, karena kalau enggak kan repot ya. Mobil beragam, kalau nggak ada standarnya, orang misalnya mau membeli bannya apa ukurannya gitu kan. Nah, kemudian berkembanglah standar ukuran roda ban gitu ya. Ada yang velgnya ukuran berapa inci, kemudian tebalnya berapa inci dan sebagainya itu terbentuk standar. Karena kalau enggak susah. Dari mulai ke roda, ban, helm bahkan ada standarnya. Indonesia juga mengadopsi tentang standar nasional Indonesia, termasuk helm. Jadi untuk beberapa produk kita juga punya SNI namanya, standar nasional Indonesia. Nah, apa kegunaan standar nanti akan kita diskusikan lebih detail ya. Nah, dengan adanya standar tentu produk-produk relatif makin berkurang karena harus memenuhi standar yang disepakati. Jadi kalau standar itu tentu harus disepakati. Oleh karena itu ada kelembagaan yang dibentuk ya lewat regulasi. Di Indonesia ada yang tahu siapa yang berwenang mengurusi standar? Ada yang tahu nggak? BSSN, Eh, BSSN, Kalau BSSN Sandi, saya BSN, Prof. BSN, Badan Standarisasi Standarisasi Nasional. Nasional. Dulu beberapa kali kepalanya orang BPPT, pernah juga orang LIPI. Nah, ketika industri membutuhkan sebuah standar, biasanya bertemu dengan dari BSN, kemudian nanti dibentuk tim teknis ya untuk membahas tentang standar nasional Indonesia. Belum semua produk di Indonesia ada standar. Yang biasanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak dan industri itu dibutuhkan. Tabung gas misalnya ya, nah itu kan menyangkut keselamatan masyarakat kan, efisiensi, keamanan dan sebagainya itu harus ada standar. Nah itu juga bukan hanya untuk memenuhi persyaratan teknis seperti itu, tapi juga ada yang tahu nggak tujuannya, salah satu tujuan strategisnya. Kenapa sebuah negara butuh standar? Adalah untuk melindungi industri dalam negeri gitu ya. Jadi kalau enggak dengan standar aja industri dari luar negeri kan menyerbu tuh ya. Banyak produk-produk dari luar gitu ya nggak jelas standarnya masuk ke Indonesia. Coba bayangkan. Itu sudah ada aturan hukumnya, apalagi kalau nggak ada. Ya. Itu lewat pasar gelap, pasar terang benderang gitu ya. Itu masuk ke Indonesia. Dulu ada masanya itu di di wilayah tertentu di Jakarta Pusat lah. Itu alat apa namanya elektronik eh, macem-macem itu masuk gitu ya. Kita nggak tahu itu berbahaya nggak untuk tubuh manusia, ya karena nggak ada yang mengontrol.
Nah, salah satu cara itu dengan adanya standar. Jadi itu tapi masyarakatnya juga harus melek ya. Sebab kalau masyarakatnya tidak sadar, nggak ngerti itu ngapain sih harus memenuhi standar gitu kan. Padahal itu biasanya diperlukan untuk melindungi masyarakat ya dari sisi keamanan, eh, pertimbangan ekonomi dan sebagainya. Nah, memang butuh waktu ya untuk bisa mengedukasi masyarakat. Oke, saya kembali ke tadi ya. Nah, di fase transisi tadi mulailah ada kebutuhan untuk standar sehingga biasanya yang disepakati kalau dari sisi teknis adalah desain-desain yang dianggap punya keunggulan. Makanya disebut dengan dominan desain. Ya, desain-desain yang dinilai eh, lebih 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 bagus lah dibanding dengan dalam praktiknya memang tidak sederhana ya ini ya karena harus mempertimbangkan berbagai hal. Karena itu biasanya membutuhkan waktu bulanan ukurannya untuk menentukan atau menetapkan sebuah standar. Selain nanti ada pertimbangan dari perspektif kebijakan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah fase spesifik, di mana setelah ada desain yang dominan yang sebagai standar, maka pertimbangannya inovasi itu antara produk dan proses itu mulai seimbang itu. Ya, jadi perusahaan lebih fokus kepada bagaimana misalnya melakukan efisiensi dari biaya, kemudian proses manufaktur dibanding hanya sekedar inovasi produk. Karena misalnya di marketnya relatif sudah stabil, nah sekarang bersaingnya di biaya misalnya ya, biaya produksi dan sebagainya. Itu jadi proses itu akan selalu bergerak berubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada industri tersebut. Karena itu biasanya perkembangan siklus teknologi dan siklus produk itu berhimpitan atau paling tidak berkaitan. Nah, ini gambar yang disampaikan oleh modelnya Atterbeck dan Abernathy ya, antara inovasi produk yang seperti ini, kemudian inovasi proses. Di sini ya terjadi dominan desain yang menjadi standar, kemudian masuk ke proses apa namanya yang relatif lebih stabil gitu ya. Nah, apa implikasinya? Antara lain adalah satu ya, startup dan perusahaan baru itu biasanya lebih fleksibel dalam inovasi produk karena dia punya kebebasan kan memilih ya dibanding dengan perusahaan yang sudah mapan. Perusahaan yang sudah mapan biasanya sudah punya infrastruktur teknologi tertentu yang boleh jadi tidak mudah untuk dirubah-rubah. Berbeda dengan startup companies. Nah, karena itu dalam konteks seperti ini, manajer inovasi ini perlu memahami Anda sebagai manajer inovasi perlu memahami kapan harus berinovasi, kapan perusahaan itu harus berinovasi dalam produk, dan kapan harus berinovasi dalam proses. Itu ya. Itu dulu menjadi pegangan bagi praktik di industri tentang eh, keputusan untuk melakukan inovasi produk ataupun proses menggunakan model Atterbeck dan Abernathy. Sekarang tentu saja bukan hanya satu-satunya ya. Banyak pendekatan yang lain yang biasanya dipakai. Oke, baik. Nah, eh, yang berikutnya yang perlu kita pahami juga pendapat dari Theodore Levitt. Levitt ini sebetulnya cukup lama ya teori lama. Dia profesor di Harvard yang menyampaikan tentang konsep produk. Jadi apa yang dimaksud dengan produk menurut dia ada beberapa hal. Satu yang berkaitan dengan generik. Apapun nanti yang ada di pasar sebetulnya ada fungsionalitas tertentunya yang pasti dimiliki oleh semua produk tertentu gitu ya. Tertentu itu dalam konteks industri tertentu ya.
Jadi kalau televisi ya televisi gitu ya. Fungsi televisi itu kan menyampaikan apa namanya data kepada pemirsanya, apakah itu dalam bentuk teks, suara, gambar bergerak atau video dan sebagainya. Kemudian ada expected product, augmented product, dan potential product. Nah, perusahaan-perusahaan banyak berinovasi pada lapisan-lapisan yang beragam ini, tergantung konteksnya. Oke. Nah, eh, tapi di antara teori yang dikembangkan oleh Levitt, yang banyak kita pakai sekarang itu adalah tentang konsep siklus hidup. Jadi, siklus hidup ini berasal dari tulisannya Levitt tahun 65. Mungkin ini eh, orang tua kalian baru lahir ya, 65. Kalian belum ada ya. Nah, teorinya berkembang pada saat itu, product life cycle. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Jadi menurut dia bahwa sebuah produk itu mengalami hidup dari introductory stage, growth atau pertumbuhan, maturity, kematangan, kemudian decline. Ya mirip dengan manusia ya. Dilahirkan, kemudian berkembang, tumbuh berkembang, lalu jadi manusia dewasa, tua, lalu ya meninggal, almarhum, kira-kira gitu. Nah, konsep ini boleh dibilang mengikuti kalau dalam statistik mirip dengan kurva normal, ya. Masih ingat ya kurva normal ya? Atau ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu kurva normal nggak? Nggak ada, berarti tahu semua ya. Halo? Bulan tahu nggak apa yang dimaksud dengan kurva normal? Tahu, Prof. Tahu. Oke, jadi Tahu, Prof. bisa diceritakan Bulan, apa itu kurva normal? Distribusi kurvanya ya, Prof. Ya, ayo. Jadi dalam jadi dalam statistika itu ada berbagai macam distribusi, Prof. Dan kalau misalnya dikaitkan dengan eh, konsep, kalau kurva normal itu menggambarkan probabilitas dari variabel-variabel acak yang, maaf ya, Prof, dari segi statistikanya. Yang Jadi sederhana eh, aja dijelaskan ya apa yang saudara, dimaksud dengan kurva normal itu. jadi Apa? eh, kurva normal itu menggambarkan kejadian-kejadian dari suatu suatu aktivitas Aduh, manusia kepanjangan. seperti Jadi itu sih, kurva Prof. normal itu Kepanjangan. adalah kurva yang mengikuti distribusi normal gitu ya. Bentuknya Iya, seperti Prof. apa? Bentuknya seperti bel. Lonceng, betul. Ya, jadi seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Itu yang disebut atau dikenal dengan normal curve atau kurva normal. Jadi itu ya, sederhana ya. Ini untuk teman-teman yang tidak tahu. Sekarang tahu semua ya. Jadi jangan jangan sampai nanti keluar dari kelas ini ditanya kurva normal kayak apa nggak tahu. Jadi harus tahu. Oke, baik, saya lanjut ya. Oke. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi ini kurva normal nanti tuh ya. Jadi nanti apakah benar? Nanti kita bisa cek secara empiris benar enggak sih sebetulnya. Oke. Oh, ini eh, di layar saya slide-nya tentang crossing the chasm. Di layar Anda sama nggak? Sama, Pak. Sama Sama, Sama Prof. Prof. ya. Prof. Oke, jadi Sama, Bro. ini saya mau bercerita dari teorinya Theodore Levitt tadi tentang life cycle itu ya dipakai oleh Geoffrey Moore. Geoffrey Moore ini ahli strategi pemasaran untuk produk teknologi tinggi atau high-tech product. Dia berteori bahwa katanya pemasaran dari produk teknologi tinggi itu mengikuti kurva normal kalau masyarakatnya atau komunitas
customernya itu normal semua masyarakatnya, itu maka akan mengikuti kurva normal, tetapi dia akan mengalami atau melalui the chasm. Chasm itu apa? Jurang. Jurang tahu ya, yang memisahkan antara satu daratan ke daratan yang lain. Ada the chasm. Jadi kurva normal ini menunjukkan karakteristik demografis dari pengguna inovasi. Jadi ada di masyarakat itu ada mereka yang tergolong inovator. Inovator itu begitu ada produk inovatif baru, produk baru, dia langsung beli tuh, langsung pakai. Keluar iPhone terbaru, oh dia senang beli ya kalau punya duit maksudnya. Keluar mobil baru yang teknologi tinggi gitu ya, misalnya saja dari mana Tesla. Tesla mengeluarkan mobil baru yang masih mahal, dia beli gitu ya. Meskipun teman-teman yang lain belum beli. Nah, kemudian dia ngoprek gitu ya, seneng dicoba-coba. Oh, ini ternyata produk ini begini, begitu dan sebagainya. Tapi itu tidak banyak. Ya, hanya 1, sekian %. Eh, ya, layaknya di kurva normal. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok early adopters. Early adopters mirip dengan inovator, tetapi dia bukan yang paling depan. Jadi dia melihat, kemudian ada misalnya ada inovator yang memberikan resensi. Oh ternyata produk ini begini-begini. Misalnya ChatGPT itu begini loh versi gini-gini gini. Nah dia baru ngikutin. Itu early adopters. Inovator dan early adopters itu jumlahnya tidak terlalu banyak sebetulnya. Secara statistik mungkin berjumlah sekitar berapa ya? Ya sekitar 15%, 16%. Tergantung konteksnya. Ini biasanya sejumlah itu. Nah, tetapi dari early adopters ke masyarakat yang lebih banyak, kelompok mereka yang mayoritas, tetapi dia tidak terlalu suka ngambil risiko, yaitu adalah early majority. Itu karena karakteristiknya beda, ada jurang menurut Geoffrey Moore. Dan dia melakukan riset di beberapa industri high tech, kira-kira begitu. Nah, selebihnya itu ada late majority, ada legal. Mungkin sebagian besar dari masyarakat Indonesia ada di legal, kecuali untuk handphone. Handphone itu mungkin kalau di Indonesia ya, kurvanya ini condong ke sebelah kiri sini nih. Jadi ke sini ya. Tapi tapi apa namanya untuk teknologi yang lain condongnya ke sebelah kanan ya, screw to the right. Nah, itu tergantung konteks masyarakatnya dan jenis teknologinya ke industri. Gitu ya kira-kira. Nah, ini apa analisis dari si Joy Fremont dan Cavender yang menyampaikan tentang eh, apa yang harus dilakukan, strategi apa yang harus dilakukan menghadapi beberapa tantangan di industri tertentu. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, itu satu nanti bisa dipelajari lebih dalam ya, karena ada buku yang cukup tebal menyangkut difusi inovasi itu yang tulisan Everett Rogers juga membahas tentang hal itu. Everett Rogers ini yang menarik, dia bukan teknolog tetapi sosiolog justru. Dia mempelajari bagaimana inovasi berkembang luas di Amerika Serikat. Gitu. Dan itu menjadi rujukan dalam banyak penelitian. Oke, konsep yang lain yang berkembang adalah bagaimana yang diusulkan oleh Larry Kelly dan kawan-kawan. Larry Kelly ini pengusul, founder dari Dublin Group, perusahaan di, di Inggris kalau nggak salah ya. Dia mengidentifikasi menurutnya ada 10 jenis inovasi dan itu bisa menjadi dasar untuk mengembangkan breakthrough atau terobosan-terobosan. Jadi kepada 10 jenis inovasi yang sangat vital bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi secara singkat seperti ini ya bisa dilihat dari aspek keuangan,
proses penawaran dan delivery. Apa saja jenisnya? Ada business model, ada network, ada core process dan seterusnya. Ini yang dia identifikasi sebagai jenis inovasi dalam bisnis yang sangat penting untuk digali sebagai dasar untuk mengembangkan organisasi tersebut. Ya, ini penjelasan ini yang apa, menjadi dasar bagaimana perusahaan-perusahaan perlu menggali kemungkinan melakukan inovasi. Oke, ini sebagai contoh aja. Diproses bagaimana misalnya sebuah perusahaan mengorganisasikan apa namanya inovasi berbagai dukungan, atau mungkin saja perusahaan mengembangkan struktur dan memperkuat value chain-nya, ya, jadi di finance misalnya dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh praktis yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di mana dia melakukan inovasi, ya. Jadi contoh misalnya apa yang dilakukan oleh Microsoft Office. Dia fokus pada produk sistem inovasinya, ya, di sini. Ya, kemudian FedEx juga demikian, pada fokus pada services. Intel itu pada performance gitu ya, jadi produk performance. Sementara Lexus itu kan di kelompok apa namanya Toyota gitu ya. Dia mempelajari, mendalami tentang customer experience. Apa yang dirasakan oleh konsumen dan apa yang mereka inginkan. Dan itu sangat memanjakan si customer. Eh, Lexus ini bukan bukan apa menyediakan kendaraan di rata-rata kan, tetapi eh, yang di atas rata-rata kira-kira gitu. Nah, ini contoh-contoh yang lain, ya, tadi sempat disinggung tentang Dell, ada Walmart juga. Walmart itu kan jarang membuat produk sendiri. Pada dasarnya dia menjual produk-produk yang dibuat oleh perusahaannya. Oke, ini detailnya, ya, nanti dipelajari sendiri. Nah, yang sekarang saya akan diskusikan secara singkat tentang teknologinya. Kalau tadi tentang bisnis dan produk, sekarang teknologi. Sebetulnya dasarnya sama, ya. Teknologi juga mengikuti life cycle tertentu yang biasanya normal, gitu ya. Sama dengan tahapan yang relatif serupa, incubate, scale, maturity, discontinuity. Oke, kalau teknologi. Eh, jadi polanya mirip, ya, bentuknya seperti ini. Ini Novatos 2,5, early adopters itu 13,5, jadi kira-kira 16% gitu ya. Apakah benar demikian? Nah, ini Kaplan itu melakukan riset, Kaplan dari Microsoft melakukan riset, saya lupa tahunnya berapa ini ya. Itu tentang beberapa teknologi, apa yang terjadi di Amerika. Ya, mulai dari listrik, ya, electricity gitu ya. Itu cukup lama, karena Amerika kan wilayahnya cukup luas, ya. Ujung kiri dan ujung kanannya kalau di peta itu sama dengan Indonesia, tapi semuanya, hampir semuanya daratan. Indonesia 70% lautan. Untuk menyebar luas itu kira-kira butuh berapa tahun? Sekitar 80 tahun. Untuk sampai kepada masyarakat digunakan hampir mencapai 100%. Mobil itu lebih lama lagi, ya. Telepon itu cukup lama, ya, eh, berapa tahun ini? Lebih dari 110 tahun. Makin ke sini makin pendek. Radio, televisi itu relatif pendek. Personal computer, cellular phone apalagi gitu ya. Jadi cepat sekali. Nah, itu penelitian dari Kaplan. Apa yang terbaru? Anda bisa lihat di statistik sebetulnya di internet itu, ya. Oke, ini sama dengan mendukung tadi yang disampaikan oleh Kaplan, mobil 56 tahun dan seterusnya. Nah, ini saya ambil dari internet nih, statistik, ya, yang dilakukan oleh Dediu et al. Dan kawan-kawan, itu beberapa bidang teknologi
ya memang mirip bentuknya ya, tapi durasinya tidak sama gitu ya, tergantung. Karena ini tentu menyangkut teknologi itu sendiri dan karakteristik masyarakat gitu ya. Masyarakat semakin lama yang semakin terdidik, semakin punya edukasi yang tinggi itu biasanya masa difusinya semakin pendek. Tapi untuk mereka yang daya penerimaan teknologinya itu rendah, itu butuh waktu yang cukup lama. Itu sebabnya mungkin teknologi traktor di pertanian itu beda pengalamannya di negara maju seperti Amerika dan negara dulu disebut negara berkembang ya. Kalau sekarang kan jarang orang. Seperti di Indonesia, negara-negara Afrika itu beda. Selain bukan hanya aspek masyarakatnya, tapi juga eh, kondisi alamiahnya. Amerika itu kan dataran yang luas ya. Jadi kalau disebut petani, lahannya sangat luas gitu. Jadi cukup efektif kalau di Amerika susah mencari tenaga kerja di pertanian. Kan kalaupun ada mahal. Biasanya para pekerja dari Meksiko yang datang gitu ya. Karena itu mekanisasi pertanian itu menjadi cara yang penting, cara yang efektif untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian di Amerika. Karena datar flat. Berbeda dengan negara di Indonesia seperti di Indonesia, tanahnya tidak semuanya flat ya. Itu banyak yang berbukit gitu, ada kan terasering ya. Pakai terasering gitu ya, berbukit-bukit kalau enggak. Dan petani itu jumlah lahannya kan terbatas, kecil sekali. Dulu katanya ada riset sekitar 1/4 hektar rata-rata kalau pertanian di Indonesia. Selain sebagian besar pertanian di Indonesia itu bukan petani sebetulnya, tetapi buruh tani. Itu upahnya yang sangat rendah. Jadi sangat kompleks di Indonesia itu. Nah, ini yang kenapa kenapa juga mengapa misalnya tantangan pengembangan pertanian di Indonesia ya tidak mudah ya. Salah satunya saya kira yang memang perlu dikembangkan ke depan itu adalah inovasi-inovasi kelembagaan dan yang lain. Oke. Nah, jadi kalau dari uraian sebelumnya itu kalau kita gambarkan lebih simpel itu kita bisa uraikan seperti ini. Ada beberapa kurva yang membentuk seperti kurva S ya. Huruf S ini kan kurva S nih. Ini kayak bentuk huruf S, huruf S. Jadi dari dari apa lahir, growth, mature, kemudian ada lagi yang lahir baru dan seterusnya. Jadi setiap teknologi itu nanti akan digantikan oleh teknologi yang lain. Itu biasa. Nah, oleh sebab itu perusahaan itu harus bisa mengantisipasi kapan dia harus mulai menyiapkan inovasinya supaya tidak ketinggalan oleh si pesaingnya. Di mana itu? Ya biasanya di masa-masa menjelang maturitas. Tergantung durasinya, berapa lama dia membutuhkan riset and development. Jadi kalau ini pendek, ya mungkin mencapai maturitas segera lakukan riset dan seterusnya. Kalau enggak, harus jauh sebelumnya. Ya tergantung durasi apa kebutuhan risetnya. Nah, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang disupport oleh ekosistem yang bagus di science and technology itu biasanya bisa cepat. Jadi begitu dia ada kebutuhan kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan lembaga litbang, maka dihasilkan inovasi baru. Demikian seterusnya. Nah, disinilah masa-masa yang disebut dengan disruptif. Wah, itu bisa mengubah gitu ya. Ketika teknologi tabung berakhir nih, oh market sudah jenuh sekali gitu ya. Di negara lain televisinya sudah berwarna, suaranya jernih, nggak ada semut gitu ya, gambarnya gitu kira-kira maksudnya gitu.
Maka kita harus sudah mulai menyiapkan diri. Yang dulu pertama kali masuk teknologi TV berwarna, high definition dan sebagainya itu kan seperti perusahaan seperti LG dan sebagainya. Nah itu merubah industri. Perusahaan-perusahaan yang nggak siap langsung tewas. Jadi seperti itu biasanya. Nah ini yang disebut dengan disruptif, ya. Eh, dan itu bisa terjadi pada perusahaan besar sekalipun. Ketika operating system tertentu yang punya kemampuan hebat dikalahkan oleh open source gitu ya, dan dengan sangat murah itu saja gitu, maka ya sudah lewat kalau tidak siap-siap. Nah, celakanya biasanya yang punya teknologi yang relatif mapan itu biasanya perusahaan yang sudah kandung besar sehingga tidak mudah untuk bergerak, ya, karena kalau perusahaan besar itu kan birokrasi lamban bergeraknya gitu kan, ya udah bangkrut kira-kira begitu. Makanya biasanya kalau terjadi disruptive innovation yang menjadi korban besar adalah perusahaan-perusahaan besar. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, itu terjadi ternyata di berbagai bidang ya, di apa militer itu sama juga gitu. Eh, Perangkat-perangkat perang itu kan berkembang ya. Anda kalau lihat di YouTube ya bagaimana peperangan terakhir antara Rusia dan Ukraine, Ukraine yang dibantu oleh peralatan canggih dari beberapa negara Eropa dan Amerika, ya punya eh, tank, punya alat rudal tertentu yang cukup canggih. Sekarang dilawannya oleh Rusia sebagian ya, tidak semuanya. Oleh senjata-senjata drone yang cukup canggih. Jadi jadi beberapa tank yang akan menyerbu itu langsung disergap oleh drone, itu dibom gitu ya. Ya drone-nya tentu hancur ya. Kayak kamikaze-nya dulu Jepang ya. Tapi kan harga drone dibandingkan dengan harga tank ya dan harga beberapa eh, peralatan pembom rudal itu kan jauh lebih murah drone-nya gitu. Jadi ya apa biayanya untuk perangnya ke Ukraina itu cukup mahal sekarang dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Rusia menggunakan teknologi drone. Anda coba saksikan. Oke, kembali tadi dari diskusi tadi, maka sebetulnya kita bisa melihat bagaimana hubungan antara siklus bisnis, kurva teknologi, dan adopsi pasar. Ya, kita bisa kaitkan dalam kurva seperti ini, di mana perkembangan itu berada, bagaimana misalnya market terbentuk dan sebagainya. Ini semuanya kurva hipotetis tentu saja. Ketika kita menghadapi pasar tertentu, maka karakteristiknya boleh jadi agak berbeda, gitu ya. Tidak persis ideal, misalnya mengikuti kurva normal seperti dalam teori. Oke, itu satu. Yang berikutnya adalah kalau kita melihat karakteristik dari inovasi teknologi, Peterson itu menyampaikan bahwa sebetulnya inovasi teknologi itu bisa berbeda-beda. Jadi satu yang menyangkut sustaining teknologi, ya biasanya sustaining teknologi itu biasanya bagian teknologi yang tertentu yang tidak mudah diubah-ubah, dia menjadi fundamennya atau dasarnya, fundamentalnya. Nah, apa yang terjadi di situ biasanya rate bukan rate, eh, kecepatannya itu biasanya relatif kecil, lambat. Makanya biasanya disebut dengan niche innovation dan incremental. Incremental kan bertahap ya, tidak sekaligus. Kalau menyangkut sustaining technology. Tapi dibilang kalau bagian-bagian yang menyangkut disruptive technology, bagian-bagian yang biasa bisa cepat diganti gitu ya, berubah tergantung situasinya, tergantung kebutuhannya, maka dia biasanya menyangkut emerging yang muncul ya, emerging innovation. Makanya dia biasanya menyangkut
architectural innovation dan revolution. Itu menurut Peterson. Apakah ada contohnya? Ada banyak. Oke, ini dibaca sendiri. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi tentang difusi inovasi? Ada banyak. Ya, mulai dari perkembangan dari inovasi itu sendiri, kemudian aset-aset yang sudah dimiliki oleh perusahaan, apakah infrastrukturnya ada atau tidak, karena itu akan menyangkut bagaimana difusi terjadi. Kemudian apakah ada eksternalitas positif dari sebuah inovasi? Yang dimaksud dengan eksternalitas itu adalah dampak dari penerapan sebuah teknologi ya yang sebetulnya tidak direncanakan, tapi ada dampak positifnya. Ya, jadi misalnya apa contohnya? Misalnya kalau kita membangun infrastruktur jalan, ketika ada dikembangkan teknologi tertentu, misalnya apa ya, apa LRT atau MRT, maka di sekitarnya itu bisa lebih bersih, lebih lebih tertata dibanding dengan infrastruktur yang lain. Itu contoh eksternalitas. Tapi boleh jadi itu malah sebaliknya ya. Kebanyakan, bukan kebanyakan, ada juga itu ya. Pembangunan tertentu atau inovasi tertentu itu justru malah eh, tidak memberikan eksternalitas positif. Dan seterusnya. Ada banyak faktor ya, termasuk harga. Oke, nah yang berikutnya adalah tadi saya sudah menyinggung lanskap strategi ya. Apa saja? Nah, ini contoh ya. Jadi nanti kita akan diskusi di pertemuan ke berapa lupa saya. Itu tentang lanskap strategi inovasi. Ini contoh misalnya model dari Henderson and Clark. Dia melihat dari dimensi core konsep atau konsep utamanya dari inovasi tersebut dan keterkaitan antara konsep utama dan komponen-komponen dari konsep tersebut. Ya, apakah itu berubah atau tidak berubah? Jadi misalnya core konsepnya itu hanya diperkuat, tapi bisa juga dirubah. Apabila core konsepnya berubah dan hubungan antara konsep dan komponennya itu juga apa namanya berubah, maka biasanya itu akan menghasilkan radical innovation ya di sini ya. Tapi kalau konsep utamanya berubah, tapi hubungannya tidak banyak berubah, maka biasanya kita akan membutuhkan modular innovation atau inovasi modular. Dan sebaliknya ya, ada incremental. Kalau incremental itu core konsepnya tidak berubah, hubungannya juga tidak berubah, tapi ada inovasi. Biasanya itu mengalami inovasi yang itu. Contoh-contohnya apa? Ada banyak ya. Nanti di bagian belakang. Nah, sekarang sedang rame-ramenya electrical vehicle. Electric vehicle, sorry. Kalau menurut Anda ini inovasi radikal atau inovasi incremental? Kalau mengacu kepada definisinya ini nih, Anderson and Clark. Halo, Alvin. Iya, selamat malam, Prof. Malam. Untuk EV sendiri, Prof, electrical vehicle, itu kan core konsepnya tetap sebagai alat transportasi ya, Prof. Oke, Sehingga core konsepnya itu tidak diubah. oke, Tapi untuk komponennya ataupun apa komponennya itu yang diubah, Prof, dari internal combustion menjadi apa namanya menjadi elektrik. Sehingga sebenarnya itu architectural innovation, Prof, seperti itu. oke. Coba kita lihat ya. Di sini kalau kita menggunakan modelnya Henderson and Clark, ini agak lambat. Oke, jadi tadi kata Alvin, core konsepnya tidak berubah ya, karena dia alat transportasi, jadi reinforce. Cuman apa namanya tadi?
komponennya, Prof, dari Komponennya berubah. Jadi dari di sini, jadi combustion sebenarnya engine jadi itu elektrik. adalah architectural innovation. Yang lain setuju? Aura, Aman, Amani. Iya, malam Pak. Jadi kalau menurut saya electrical vehicle itu termasuk ke radical innovation. Karena secara core konsepnya itu yang berubah transformasinya itu cara motor tersebut bekerja. Jadi dari yang apa namanya motor yang bekerja secara internal combustion, terus dengan adanya EV itu berubah menjadi motor listrik atau baterai. Jadi termasuk inovasi radikal kalau menurut saya, Pak. Oke, bentar. Saya lagi nyari dua nama Anda ini. Aura, ada. Tadi Alvin ya. Alvin nama pertamanya siapa? Alvin Gustaf Wijaya, Prof. Alvin Gustaf Wijaya. Oke, ya, baik. Oke, jadi ini agak sedikit berbeda ya. Tadi menurut Alvin itu architectural, kalau menurut Haura, panggilannya Haura ya, Iya, betul Pak. Haura, Pak. itu adalah tadi apa? Radikal. Radikal karena apa namanya konsepnya berubah. Meskipun sebetulnya core konsep itu menyangkut apanya gitu ya. Jadi kalau dia sebagai alat transportasi memang betul dia apa namanya yang disebutkan dengan Alvin. Tapi kalau menurut Haura apanya yang berubah core konsepnya? Core konsep apanya? Cara kendaraan bermotor itu bekerja, Pak. Jadi kalau misalnya yang biasa kan mesin pembakaran internal tuh, tapi dengan adanya electrical vehicle itu dirubah menjadi motor listrik atau baterai. Jadi ya, Ya, itu sebetulnya lebih kepada keterkaitan antara core konsep dengan komponen ya, bukan core konsepnya yang berubah. Penting nggak? Kan yang hmm, dirubah itu adalah combustionnya ya. Kalau dia sebagai ya, kendaraan, mobil ya mobil aja kan, ya. ya. Jadi di situ sebenarnya. Tapi oke, it's okay. Apa namanya itu eh, pendapat. Kita sudah habis waktunya. Oke, baik. Bahannya cukup banyak ya, jadi nanti tolong dibaca sendiri, dipelajari sendiri, dan siapkan pertanyaan atau komentar untuk minggu depan. Meskipun minggu depan kita sudah membahas topik yang berbeda ya, sudah masuk ke model bisnis. Jadi nanti tolong dipelajari bahan itu, meskipun Anda boleh menyiapkan hal-hal yang ingin didiskusikan di minggu depan. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, ada yang sudah, ada yang belum mengisi presensi, sudah semua. Kalau sudah semua, jangan lupa ya presensi, soalnya saya nggak mau ngisi-ngisiin ya semester lalu ngisiin gitu ya karena kelupaan Pak. Waduh repot. Sudah semua ya? Oke, sudah semua. Baik. Kalau begitu kita bisa akhiri untuk sementara sampai ketemu insya Allah Selasa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih, Terima kasih, Pak. warahmatullahi Pak. Terima kasih, Pak. wabarakatuh, Pak. Sebenarnya tadi keluar.